begini, melihat Indonesia emas yang pertama kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo ya kalau nggak salah. Tapi begini persoalannya, saya merasa bahwa oke, setuju saja bahwa kita berharap jadi kalau dari sekarang berarti sekitar 20 tahunan lagi kita akan mencapai sebuah Indonesia emas. Tetapi udah berkali-kali saya katakan bahwa saya kok khawatirnya ada dua hal. Yang pertama karena korupsi, yang kedua karena birokrasi. Nah, tapi oke lah. Juga yang menjadi persoalan adalah definisi Indonesia emas itu yang mana? Yang bagaimana? Karena apa? Emas itu sendiri kan ada macam-macam mutunya kan. Ada emas 21 karat, ada 22 karat, ada 23 karat, dan yang paling tinggi 24 karat. Nah, kalau Indonesia emas, di mana akan didefinisikan? Indonesia emas yang bagaimana? Apakah Indonesia emas yang 21 karat, 22 karat, 23 karat, atau 24 karat? Nah, bagaimana? Artinya, saya hanya mau mengatakan bahwa ketika kita membuat istilah, maka istilah itu harus kita pahami betul. Jadi, Indonesia emas yang bagaimana yang akan kita bangun? Per definisi yang bagaimana? Artinya kita jangan cuma sekedar ngomong sekian ada Indonesia emas pada tahun 2045 dan seterusnya, tetapi emasnya itu atau masyarakat emas yang kita mau bangun itu yang bagaimana? Dan nanti juga tentu harus dikaitkan dengan apakah itu terjemahan, apakah kata emas itu merupakan terjemahan juga daripada Pancasila, misalnya itu. Nah, yang perlu juga dipahami dalam refleksi, kita memang melakukan refleksi selama setahun ini, ya korupsi tidak berhenti ternyata. Walaupun Prabowo tiap kali ngomong, sejak awal dia ngomong tentang kelihatan bencinya dia pada korupsi, dan kemarin saya menyaksikan juga di TV, Kejaksaan Agung menyerahkan 9 triliun sekian sebagai hasil daripada penjahat-penjahat ekonomi. Nah, tetapi kan oke lah, itu ada tindakan seperti itu. Tetapi kelanjutan daripada langkah itu ternyata korupsi itu tidak juga menjerakan orang. Ya, Menteri Pendidikannya korupsi, bahkan sekarang sakit katanya. Ada berapa kemarin ada bupati dari mana lagi tuh? Bekasi, dari Bekasi yang terbaru. Jadi kalau dilihat mungkin ratusan bupati yang korup. Pernah kalau tidak salah Departemen Dalam Negeri pernah mencatat ada 200-an sekian bupati yang kena masalah karena korupsi. Nah, artinya apa? Kehendak untuk mencapai gambaran atau khayalan kita menuju ke 45, ya ada hambatan. Nah, belum lagi dengan persoalan bencana alam yang sekarang. Itu kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Barat.
itu bukan sesuatu, bukan hanya persoalan biayanya berapa. Dikatakan ada 51 triliun atau 52 triliun, tak tahu mana yang benar. Tetapi bukan persoalan biaya itu aja. Persoalannya adalah bagaimana rehabilitasi akan dilakukan. Bagaimana orang yang terdampak selama sekian tahun, bagaimanapun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus diusahakan ada pekerjaannya, tiap hari kan dia harus makan. Dan tidak mungkin selama sekian tahun bantuan itu akan terus-terus datang. Pasti ada saat di mana orang juga akan berhenti. Nah, disinilah persoalannya juga. Bahwa bencana alam ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan sendiri gitu. Ya. Ada berbagai persoalan. Orang tidak hanya kehilangan rumah, tapi dia kehilangan pekerjaan juga. Dia kehilangan sawah pertaniannya yang dirusak oleh bencana dan segala macam dampak yang dilahirkan. Nah, ini tidak bisa tidak harus dijadikan sebagai alat refleksi untuk melihat hari depan kita yang katanya 45 nanti kita akan menciptakan masyarakat emas. Gitu. Itu catatan pertama yang saya ingin katakan. Nah, dari segi pendidikan tetapi yang perlu juga dipikirkan adalah kemajuan teknologi, di mana tidak dengan sendirinya setiap kita mampu menggunakannya dan mengambil makna daripada itu. Ya, sekarang orang ribut tentang AI ya, artificial intelligence. Itu banyak orang sangat tertarik dan menganggap bahwa itu adalah sesuatu apa yang dihasilkan dari alat informasi yang hebat itu tidak akan salah. Tapi faktanya enggak juga. Dia kan tetap alat yang diciptakan oleh manusia. Dan apa yang diciptakan oleh manusia pasti ada kelemahan tertentu. Ada human error. Iya. Entahlah istilahnya. Nah, oleh karena itu, kita juga harus menyiapkan secara mental masyarakat kita menghadapi itu. Nah, juga kehidupan di kota-kota besar harus diperhatikan. Jadi, jangan menganggap bahwa seakan-akan di kota-kota besar itu seakan-akan selesai semua dan seakan-akan orang hidup enak semua. Padahal tidak. Kenyataannya banyak orang miskin. Saya berkali-kali melihat di TV, di Jakarta ini ada beberapa wilayah yang sebuah ruang sekecil yang kita ini, itu yang tinggal di dalamnya berapa orang? 36 orang. Dan kalau mereka mau tidur, itu gantian. Nah, itu baru satu contoh ekstrim. Tapi kan ada, dan sekarang ada pengakuan bahwa jumlah kelas menengah sekarang menurun. Ada penurunan dari kelas menengah dari segi penghasilan mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya. Nah, ini kan semua harus dipikirkan dalam rangka pemikiran kita ke depan, apa yang akan dilakukan. Apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu akan berhasil sepenuhnya dalam pengertian itu? Apakah para pengusaha-pengusaha tidak sampai melakukan hal
bekerja sama dengan birokrasi untuk bertingkah laku jahat yang dalam arti kata korupsi. Itu. Ini yang harus dipikirkan juga. Nah, lalu saya memikirkan juga, melakukan semacam refleksi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kehidupan bersama kita ke depan. Dalam arti kata begini, ada kata demokrasi yang tiap kali menjadi persoalan di antara kita. Sampai demokrasi ini, sistem yang kita pernah gunakan itu ada sekarang yang keempat kalau nggak salah. Yang pertama ketika kita merdeka, pertama awal demokrasi liberal. Lalu demokrasi terpimpin ciptaan Bung Karno. Lalu demokrasi Pancasila ciptaan Soeharto. Lalu sekarang jadi sudah 3 demokrasi yang kita lewati. Sekarang kita mengatakan demokrasi reformasi. Dan artinya apa? Itu berkaitan dengan kritik, dengan keterbukaan untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Nah, dalam berbagai kesempatan memang Prabowo juga mengatakan, ya Anda boleh melakukan kritik, tapi dia mengakui bahwa memang dikritik itu juga sakit, nggak enak gitu. Tapi kan ketika kita melakukan kritik, persoalannya bukan pada kritiknya itu sendiri, tapi isi kritik itu yang penting. Artinya tidak sekedar menghujat, tidak sekedar segala macam yang berkaitan ketidaksetujuan kita dengan, misalnya saya tidak setuju dengan berbagai programnya Prabowo, tapi saya harus menunjukkan kenapa saya melakukan kritik terhadap itu. Dan orang yang mendapati kritik itu juga tidak boleh ngambilnya secara personal. Iya, jadi misalnya saya bisa pertanyakan, kenapa sekolah rakyat tidak di Departemen Pendidikan Dasar Menengah? Iya kan? Karena itu katanya sekolah rakyat, sekolah artinya, tapi oke, itu artinya apa? Ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah presiden. Silahkan aja. Tapi kita akan melihat hasilnya nanti bagaimana. Itu. Nah, pendidikan ini memang sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena apa? Kita tidak mungkin melangkah tanpa pendidikan yang baik. Kita hanya akan berjalan di tempat, keringat keluar, tapi apa yang kita kerjakan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa kalau pendidikan itu amburadul. Ya, seperti sungguh-sungguh saya kecewa terhadap Menteri Pendidikan yang lama, yang sekarang ketangkap. Ya, seharusnya dia kan cukup kaya, ngapain sih dia korupsi? Dia sudah punya perusahaan sendiri juga. Nah, tetapi artinya apa? Ada hal-hal penting, misalnya ya kita bukan hanya mendengar, bahkan menyaksikan orang masuk sekolah SMP, SMA harus pakai duit juga, iya kan? Walaupun dikatakan jarak, ya contoh adikmu yang di rumah ini dengan sekolah yang dekat pasar itu cuma berapa meter, tapi kan ditolak. Harus ada uang kursi. Harus ada uang kursi. Kan aneh. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan memperbaiki kelangsungan hidup kita secara baik ke depan kalau itu tidak diberikan satu kebijakan yang menyebabkan itu terhenti. Itu yang menjadi soal. Jadi bukan hanya sekedar orang masuk sekolah lalu guru itu mengajar dan sebagainya. Bukan di situ. Mengajar, ketika saya memasuki sekolah, maka tugas saya sebagai guru memang mengajar.
Tapi di balik itu ada hal lain, bukan sekedar memberikan mata pelajaran itu kepada murid, tapi ada hal lain yang bersifat etik, yang bersifat macam-macam hal, dan memberitahu kepada anak-anak tentang situasi negaranya dan sebagainya. Itu semua adalah bagian daripada pendidikan. Jadi pendidikan dalam arti yang luas, dalam arti kata sekolah. Jadi ketika saya memasuki kelas, maka tugas saya bukan hanya sekedar ambil buku, terkadang bahkan katanya ada guru yang kasih tahu muridnya, ambil bukunya, lalu buka halaman sekian, lalu suruh baca, gurunya pergi. Saya nggak tahu apakah itu benar, tapi isu itu ada. Ya. Kalau itu terjadi, nggak ada gunanya sekolah. Iya kan? Nggak ada. Saya bisa beli buku, saya baca sendiri, nggak perlu di sekolah kan? Nah, tapi ada juga faktor rendahnya literasi. Iya, memang itu sangat saya nonton betul di TV One. Ada anak kelas 1 SMP yang memperlihatkan disuruh baca, dia nggak tahu baca. Nah, itu juga tuh. Jadi, kalau misalkan sebelum tahun 2022 ya, itu kan ada laporan PISA 2019 yang mengatakan memang Indonesia itu terlapor sebagai negara 3 terbawah terhadap literasi. Nah, sekarang kita 10 terbawah. Antara 10 atau 11 lupa. 10 atau 11 terbawah. Tapi pemerintah kita itu menyatakannya hebat, Indonesia naik lebih dari 5 peringkat ke atas terhadap literasi. Tapi kita masih 10 terbawah. Tapi seolah-olah kita hebat, padahal literasinya tetap rendah. Tidak ada kesadaran akan meningkatkan literasi. Itu bagaimana? Iya, itu yang merupakan salah satu faktor utama. Karena apa? Ada satu kesalahan pendidikan kita sekarang. Kalau zaman saya, dan ini ada cerita Pak Wakil Presiden Yusuf Kalla. Sekarang ini kan tidak ada orang yang tidak naik kelas. Ya, sejak tahun sekian. Lalu satu ketika, zaman saya sangat ketat malah. Zaman saya ke bawah itu. Nah, kalau saya tidak salah ingat, Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden kita yang 2 kali, itu pernah bercerita bagaimana dia meminta agar supaya ada sekolah SMA yang harus benar-benar sepenuhnya memberlakukan kenaikan kelas atau tinggal kelas. Nah, si kepala sekolah ini katanya mengatakan nanti ribut, nanti dirusak segala macam sekolahnya. Nah, Yusuf Kalla katakan, oke, kalau ada kerusakan, ada apa, saya yang tanggung jawab. Nah, lalu yang terjadi apa? Sekolah itu melaksanakan betul. Yang terjadi apa? Benar sekolah itu dirusak. Hal seperti itu kan merusak sebenarnya. Iya, artinya memang iya. Jadi kalau pendidikan kita buruk banget. Iya. Pendidikan kita memang harus dipikirkan betul sekarang. Bukan persoalan bangun pagi, bukan persoalan apa, tetapi yang pertama dia beritahukan kepada murid setiap kali adalah bahwa kalau kamu tidak punya pendidikan, kalau kamu hanya sekolah seenaknya dan tidak belajar serajin mungkin dan mengerti apa yang diajarkan, maka kamu punya masa depan akan gelap. Itu yang harus disadarkan. Jadi kan banyak anak-anak sekarang karena ya pasti naik kelas lah. Jadi ngapain sih belajar yang susah-susah. Gelap itu dalam arti satu gagal, satu lagi sukses secara materi tapi korupsi.
Iya, Karena itu, korupsi iya. hasil dari pendidikan buruk kan? Iya, itu salah satu, tidak sepenuhnya. Ada doktor kok yang korup. Itu makanya. Iya, jadi mental juga kalau korup itu kaitannya dengan sikap mental dan kaitannya dengan ingin segera menikmati hasil kerjanya tanpa memikirkan orang lain atau tanpa memikirkan dari mana saja sumbernya, kan itu. Nah, bicara tentang demokrasi, ke depan sekarang ini kan ada Agustus kemarin kan ada demonstrasi, ya ada demonstrasi, dan terjadi perusakan yang besar-besaran. Dua gedung legislatif di Makassar rusak semua, provinsi punya rusak, wali kota Makassar juga rusak, gedung negaranya Ya, di mana-mana. di mana-mana. Nah, saya bersikap begini. Ya, ketika saya mahasiswa saya juga sering melakukan demonstrasi menentang Orde Baru. Tapi saya tidak pernah merusak. Dan saya tidak pernah, yang aneh bagi saya sekarang, sekarang sudah tiap kali ada demonstrasi yang dibakar ban. Iya kan? Apa hubungannya gitu? Nah, tapi bukan itu. Yang saya katakan, saya setuju dengan demonstrasinya. Itu hak demokratis kita sebagai warga negara, sebagai sebuah protes kalau kita tidak setuju. Tapi saya tidak setuju dengan perusakannya. Nah, tapi dengan anarkisme itu memang ada beberapa yang disusupi oleh berbagai Iya. Itu artinya apa? Itu kan akhirnya polisinya, penjaga keamanan harus tahu betul situasi seperti itu. Tapi pada saat itu polisinya malah menabrak. Iya kan? Jadi terlepas dari itu, saya mau mengatakan, mari kita gunakan hak demokrasi kita, tapi kita jangan merusak. Karena yang kita rusak itu kan punya kita juga. Duit siapa yang membangun 2 gedung legislatif di ujung pandang? Kan duit rakyat juga. Banyak kok Polres di Jakarta juga banyak. Nah, iya kan? Lalu untuk memperbaikinya itu, kemarin baru saja ada pembakaran tuh dilakukan. Di mana tuh? Hanya karena Sumatera Utara kalau tidak salah. Ada seorang yang dianggap sebagai penyebar narkoba, lepas, kata polisi lari. Nah, ketika masyarakat lihat bahwa orang itu masih jalan bebas, marah mereka, maka dibakarlah Kapolresnya. Birokrasi seperti itu kan sebenarnya masih dibilang di standar buruk ya. Iya. Itu kan kita itu yang harus dipikirkan betul dalam konteks refleksi ini. Maka saya menyarankan Departemen Dalam Negeri atau semua departemen harus memikirkan betul bagaimana ASN, dulu namanya PNS, sekarang ASN, mempunyai sikap bahwa dia masuk di situ untuk bekerja secara benar, secara baik, karena dia sudah digaji oleh negara yang memberikan kehidupan pada dia. Jangan beranggapan bahwa dia masuk ke situ ya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu salah. Di situ dia masuk, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan baik. Nah, yang menjadi persoalan di kita, ini kan berkaitan juga dengan permainan korupsi antara pengusaha dengan birokrasi. Kan ya contoh, ya tapi tidak enak juga tiap kali. Menteri Pendidikan kan sebelum jadi Menteri Pendidikan saja sudah
memanggil orang-orang tertentu dan membicarakan kemungkinan apa yang akan dia lakukan. Ya, yang kayak kemarin aja di Sumatera. Nah, Sumatera juga akhirnya ada menghalalkan apa yang haram kan. Gelondongan kayu itu dengan iya, iya. Iya itulah artinya apa? Kan sudah ada 4 orang, ya, 4 perusahaan. 4 perusahaan yang. Nah, kemarin kan kalau tidak salah saya sudah pernah ngomong bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya. Jadi dipidanakan bukan hanya di penjara, tetapi semua kerusakan yang disebabkan oleh perusahaannya harus dia bayar untuk memperbaikinya. Rehabilitasi daripada kerusakan yang disebabkan oleh karena perusahaannya harus dibebankan ke dia. Nah, masalahnya kebijakan-kebijakan di negara kita itu masih sangat karet dibilang. Nah, iya. Itulah yang harus diperbaiki. Artinya presiden kita sekarang harus tegas, tapi tegasnya jangan kayak Orde Baru. Ya, itu tegas untuk kepentingan, karena begini, berdemokrasi berarti tidak berarti bahwa semua ada kebebasan sebebas-bebasnya. Ada aturan dalam berdemokrasi dan di dalam aturan itu ada ketegasan. Gitu. Nah, ini yang saya minta, misalnya sebagai satu contoh. Kemarin kan ada laut di pagar. Ada kepala desa yang bahkan bertengkar dengan Menteri Agraria. Nah, sekarang kita tidak dengar apa hukuman si kepala desa, apa hukum siapa yang melakukan pemagaran itu, dan seterusnya. Ini kan harus dijelaskan. Nah, selama birokrasi kita tidak bekerja secara benar, maka ya masih banyak pembiaran. iya, selama pembiaran itu berjalan, ya adalah sebuah mimpi untuk mengatakan bahwa kita akan menuju masyarakat emas itu. Mungkin perunggu pun tidak dapat ya. Bisa terjadi. Nah, ini jadi kalau kita membicarakan ini, atau saya mengemukakan persoalan-persoalan seperti ini, itu tidak berarti bahwa saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi adalah hak kritik saya secara demokratis. Itu satu. Nah, catatan selanjutnya yang saya ingin katakan adalah mari kita berjalan dengan berpegang pada konstitusi. Nah, salah satu di antara yang terpenting dalam proses menjalankan konstitusi kita itu adalah pemilu. Nah, terus terang aja, pemilu yang kemarin ini itu adalah pemilu yang menurut saya pelaksanaannya sangat jelek. Menurut saya. Bahkan sebenarnya, tapi ini haknya, saya minta supaya ahli tata negara ya, yang harus bicara tentang ini. Sahkah kedudukan wakil presiden kita dengan permainan daripada paman iparnya? Iya kan? Paman iparnya sebagai anggota Mahkamah Konstitusi bahkan diberhentikan sebagai ketua walaupun tidak dipecat. Tapi bahwa pemberhentian sebagai ketua itu sudah merupakan ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, artinya apa? Dikaitkan dengan wakil presiden sekarang. Jadi wakil presiden sekarang itu kalau menurut proses yang terjadi antara sah dan tidak sah. Tapi kalau ditelaah memang ada ya pelanggaran konstitusional. Iya, itu saya tidak mau mengatakan itu karena saya mau serahkan kepada ahli konstitusi dalam arti kata profesor tata negara. Tapi kalau dari atas sendiri bagaimana? Kalau saya menganggap itu suatu kesalahan.
Jadi Kesalahannya ketua bagaimana? ya kesalahannya ya melanggar konstitusi kan sebenarnya itu. Tapi saya tidak berhak mengatakan itu karena saya belajar tata negara sejak dari SMP sampai di waktu di Gajah Mada waktu saya sarjana juga belajar juga mendapatkan kuliah tentang itu, makanya ada juga pengetahuan bukan kosong sama Oke, jadi sekali. ini sesuai pengetahuan Kak Iya, sendiri sesuai, gitu iya, bagaimana? iya. Ya pengetahuan saya ya apa yang dilakukan oleh mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah suatu hal yang salah, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua, terlepas daripada dia beripar dengan ayah daripada wakil presiden sekarang. Nah, ini persoalan sebenarnya. Bagaimana seseorang mampu memisahkan dirinya dengan sistem kekeluargaan itu. Kalau dia seorang yang katanya sudah berpengalaman selama 30 tahun, lalu dengan dipecat dia dari sebagai ketua, seakan-akan itu merusak orang pemecatan itu merusak kariernya 30 tahun. Sebenarnya bukan orang yang memberhentikan dia yang salah, dia sendiri yang memecat dirinya karena melanggar aturan yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi kesalahannya adalah juga dia tidak mampu memisahkan diri dengan hubungan kekeluargaan. Kan ini yang sering terjadi di kita. Ya, Bagaimana? nepotisme itu. Iya, bagaimana susahnya itu. Dan itu sebenarnya sudah ada keputusan MPR kalau nggak salah yang berkaitan ketika awal reformasi, bagaimana kita harus memisahkan hal-hal seperti itu. Nah, dalam kerangka refleksi kita akhir tahun menuju ke hari depan kita, paling tidak untuk sampai ke, kalau bisa, kita sampai ke 45, nanti ya hal-hal seperti yang kita bicarakan inilah yang harus dipikirkan oleh tidak hanya pemerintah tapi kaum intelektual, cendekiawan, dan termasuk guru-guru yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita kan sebenarnya berpatokan utamanya sekarang kan sebenarnya pada reformasi karena itu yang demokrasi terakhir dan memang landasan teorinya sangat banyak dan bermakna sebenarnya. Berlahir dari krisis ekonomi, terus kemudian adanya KKN yang begitu banyak selama 30 sekian tahun, Iya, tapi di sini akhirnya kita melihat korupsi galak lagi. Yang iya tadi itu. terhadap konstitusi sahkah wakil presiden kita Gibran juga ada nepotisme. Yang kolusi juga pasti masih ada. Itu Iya, jadi untuk kita merefleksikan bagaimana? iya, itulah yang harus diperbaiki. Itulah yang harus kita, presiden dan seluruh yang mengaku pemimpin, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun organisasi massa seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti organisasi Kristen dan sebagainya, harus mampu melakukan semacam permenungan dan kemudian mampu memberikan pemahaman-pemahaman baru yang bisa diterima oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Karena, nah tapi celakanya, NU sekarang lagi pecah juga. Yang tenang itu Muhammadiyah. Nah, cuma memang ada satu persoalan itu, ya, dan itu diungkap kemarin. Itu karena persoalan tambang. Jadi kan NU dikasih tambang, lalu diterima, Muhammadiyah juga terima. Tapi kalau saya sebenarnya, kedua organisasi besar itu tidak perlu terima tambang. Nggak perlu. Apa? Buat apa alasan Muhammadiyah misalnya? Ini kami punya sarjana banyak. Ya tidak perlu. Kalau hanya mencari uang dengan pendidikannya, uangnya banyak kok.
dengan NU, dengan pesantren-pesantrennya, uangnya banyak kok. Jadi tidak perlu mengambil pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh dia sebagai organisasi. Nah, itu ya, pengelompokan kita yang masih di bawah organisasi ini, di bawah organisasi itu, kami punya sarjana, kami punya pesantren, kami punya sekolah, padahal kan kita di bawah satu, yaitu Indonesia, dan itu masih belum ada tuh kesadaran itu kalau yang Nah, mereka justru mengatakan ini semua untuk Indonesia. Jadi pesantren ini, pendidikan pesantren, Muhammadiyah dan universitasnya dengan sekolah-sekolahnya itu malah sangat penting. Malah saya pernah memberikan satu wawancara di waktu masih ada surat kabar Republika. Saya memberi gambaran betapa sumbangan besar yang diberikan oleh Muhammadiyah dengan pendidikannya. Itu jadi bagi saya mereka punya jasa besar, dan karena pendidikannya, sebenarnya dengan pendidikan yang mereka lakukan baik Muhammadiyah maupun NU tidak perlu mengambil pekerjaan yang lain, cukup dengan itu, tidak usah mengambil tambang dan sebagainya, menurut saya, ya. Karena ya kalau misalnya Muhammadiyah punya doktor, kalau dia mau ngambil tambang ya dia dirikan perusahaan sendiri tanpa terkait dengan Muhammadiyah. Sebagai organisasi dia keluar, dia ya tentu saja ada saran-saran bagaimana seharusnya perusahaan swasta Islam yang Islami melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan tambang itu. Nah, inilah yang harus dipikirkan ke depan agar supaya kita menuju ke depan dengan refleksi mulai tahun 2006 ya, 2026 kita berjalan ke depan untuk sampai pada 45. Balik lagi ke tumpuan reformasi tadi kan, Atta bilang kita jangan sampai berjalan di tempat. Iya. Tapi kalau dilihat dari reformasi sampai 2025 akhir ini, bahwa ya itu tadi berpaut pada korupsi, iya, itu iya. Jadi kalau misalkan 20 tahun ke belakang kita jalan di tempat, apa yang membuat kita bisa berjalan di 20 tahun ke depan? Yang harus pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki mental birokrasi. Dan itu susah sekali sebenarnya. Ya. Tapi itu adalah jalan. Kalau tidak mampu melakukan itu ya kita akan jalan di tempat. Kalau Prabowo hancur. Kalau Prabowo tidak mampu melakukan perubahan psikologi dan juga mampu menunjukkan hasil sebagaimana yang dikatakan di dalam bukunya, dan kemudian menjadi program-program kerjanya Astagita itu, ya apa yang kita mau katakan? Iya kan? Itu persoalannya. Jadi, tapi saya tetap harus ada ruang yang diberikan agar supaya apa yang dia rencanakan, apa yang dia inginkan, dan segala macam, dan ada survei katanya yang menyatakan bahwa rakyat mayoritas mendukung Prabowo, dalam arti kata program kerjanya sangat merakyat gitu. Dan memang sebagaimana yang dikatakan, ya kalau dilihat dari segi makan gratis, dilihat dari sekolah rakyat, ya itu memang berkaitan dengan apa namanya, dengan cita-citanya untuk menciptakan satu kehidupan yang ya ke depan yang emas itu. Tapi kalau pelaksanaannya buruk, sangat buruk. Sangat buruk juga. Mungkin kalau bisa hancur. Ya bukan hancur, tapi paling tidak ada hambatan yang sangat berat untuk
tetap mempertahankan keberadaan bersama kita. Yang menjadi soal itu, seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru, itu jarak antara yang kaya dan yang miskin sangat jauh. Nah, sekarang ada gejala di mana kelas menengah sekarang kan menurun. Iya kan? Nah, artinya apa? Pemerintah sekarang harus memikirkan hal-hal seperti ini. Ya. Ada program yang merakyat, tapi di balik itu ada juga persoalan lain yang justru menyebabkan kita menghadapi persoalan yang kritis. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau ternyata memang pemerintah kita, birokrasi kita, dan orang-orang yang di dalamnya itu ya seperti kita lihat, ini fakta ya, bukan menuduh. Ingin memang mencari kekayaan dan ingin mengambil kesempatan. Karena banyak yang korup kan. Belakangan ini banyak banget yang korup. Bagaimana kalau pemerintah emang nggak mau merombak, tapi emang justru ingin menaiki derajat ekonomi dirinya, gitu kan. Apalagi kita lihat program-program rakyat ini sangat rentan akan korupsi. Nah, itulah yang menjadi tugasnya presiden kita, karena dia setiap kali ngomong, saudara yang korup berhenti dong, kembalikan dong. Tapi kenyataannya masih banyak yang korup. Iya, ternyata tidak mudah dengan hanya meneriaki mereka. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan harus ada hukuman berat. Ambil sebagai contoh, kan ada aturan penyebar narkoba harus dihukum mati kalau memang memungkinkan. Nah, juga kalau memang dampak daripada apa yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu disebabkan oleh karena kesalahan para pengusaha, dan sudah ada 4 orang kan, maka dia harus dihukum berat. Dan birokrasi kalau juga ya? Iya, birokrasi yang membuka jalan itu juga harus dihukum. Jadi bukan hanya si pengusaha, tapi yang menyebabkan pengusaha itu terjadi ada ruang baginya untuk melakukan kejahatan, maka yang memberikan izin sehingga itu terjadi, yaitu birokrat itu. Ya, seperti yang terjadi dengan begitu terjadi, lalu ada Dirjen Bidang Hukum di Departemen Kehutanan mengatakan itu bukan karena penebangan, tapi itu karena Ya, itu akarnya, iya kan? Artinya apa? Itu adalah sesuatu pembohongan yang sebenarnya bisa dilihat dari jauh aja. Saya bisa lihat, pastikan bahwa ini pasti karena penebangan. Jadi bukan banyak pembohongan publik pembohongan publik pasti. Nah, karena itu apa artinya? Birokrat yang melakukan pembohongan ini juga harus diberi hukuman. Sambil pengusaha yang merusak juga harus diberi hukuman. Dan kedua-duanya harus hukuman berat gitu. Jadi secara tata negara kita juga masih harus banyak evaluasi ya? Oh iya. Ya, setiap saat sih yang namanya evaluasi, melihat apa yang terjadi itu. Misalnya, saya lihat di TV sudah seminggu ini, harga-harga naik. Dan itu pengakuan daripada pedagang-pedagang pasar. Iya. Oh, cabai naik, telur naik, segala macam naik kan. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini harus karena apa? Ini kan menyangkut kehidupan rakyat bawah. Kalau rakyat atas kan makan di restoran dengan harga seberapa pun ada. Tapi rakyat kecil, dari mana dia dapat? Bahkan ada yang mengatakan ya sekarang cabai-cabai yang sudah rusak dibeli juga, telur yang sudah hampir pecah dan ini dibeli juga dan sebagainya.
karena kebutuhan mereka. Ya, dan kemampuannya untuk itu hanya untuk membeli itu hanya itu. Jadi tidak ada yang lain kan. Nah, ini semua harus menjadi bagian daripada refleksi kita pada akhir tahun ini menuju ke hari depan yang lebih baik. Secara mental juga berarti ya? Iya, semua sebenarnya salah satu kerusakan kita juga itu adalah karena mental kita. Ya, mental kita. Ya, saya tidak enak juga ngomong berkali-kali. Sebenarnya kesulitan kita apa? Memang terletak pada mental itu. Karena apa? Kita dijajah oleh dua sistem. Sistem feodal ribuan tahun ditambah dengan penjajahan asing ratusan tahun juga, walaupun bukan Indonesia, tapi wilayah yang menjadi Republik Indonesia sekarang adalah jajahan feodal dan jajahan kolonial. Dan baru kita menjadi Indonesia sekitar abad ke-20 dan kemudian menjadi bangsa baru yang merdeka pada tahun 45. Nah, ini juga harus dipahami gitu. Jadi kesulitan persoalan mental kita itu tidak mudah. Nah, Tidak. kalau dilihat dari ya setahun ini dan ke belakang ini yang kita sudah bahas tadi berbagai macam komplikasi dan problema yang terjadi di negara kita, akankah memang kita mencapai Indonesia emas itu atau bagaimana? Iya, kalau saya kan sudah katakan tadi ya dari awal, kalau korupsinya berjalan, birokrasinya jelek, ya kita akan menghadapi halangan menuju ke tahun 45 itu, yang emas itu. Tapi yang juga yang saya katakan tadi kan, kita harus menerjemahkan, memberikan definisi emas yang bagaimana yang kita akan mau bangun. Apakah pejabatnya aja yang emas? Ya, itu artinya saya mau meminta tolong ketika nanti tahun 26 ini, ketika bicara tentang emas 45, tolong diberikan definisi. Sehingga ketika ada definisi itu, orang akan berjalan berdasarkan definisi itu. Memiliki target ya? Iya, harus dong. Jadi misalnya ketika kita mencapai emas itu, maka orang miskin di Indonesia paling tinggi 1% atau 2%. Karena tidak mungkin juga untuk segera menghilangkan. Kan itu salah satu contoh. Emas yang akan datang tahun 45, semua warga negara akan menikmati kehidupan demokratis. Nah, di sini kaitan bagaimana menerjemahkan demokrasi juga dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harus jelas. Kalau sekedar kita ngomong emas, ya kapan selesainya? Ada bahasa sekarang, hanya omon-omon, Iya. hanya ngomong aja. Ya, itu kan ciptaan Prabowo, itu omon-omon waktu kampanye ketika dia membalas Ganjar sama Anies kan, dia keluar istilah omon-omon Publik itu. ini sedang berpendapat, beropini bahwa pejabat kita hanya omon-omon. Iya, itu silahkan aja. Itu adalah bagian daripada kritik demokratis kan. Dan yang membangun. Iya, jadi ya memang tidak mudah untuk itu. Sewaktu kampanye aja sudah, sebenarnya pemilihan umum yang paling jelek yang saya pernah ikuti dan saya pernah lihat adalah yang ini. Tapi ya, Kenapa? ya lihat aja bagaimana Gibran, persoalan Gibran kan sebagai wakil presiden. Analisa dari Eta bagaimana secara? Iya, tadi tata negara menurut saya ya
sebenarnya kalau menurut saya Mahkamah Konstitusi yang hanya diberhentikan dari ketua itu harus dipecat sebagai anggota konstitusi, Mahkamah Konstitusi kalau menurut saya. Sebab itu pelanggaran berat kok yang dilakukan. Karena ada faktor pada saat itu juga presidennya masih Iya, masih iya, iparnya kan. karena memang banyak publik yang menentang pun iya, nggak berhasil juga. nggak berhasil. Jadi ya banyak hal yang oleh karena itu ya dengan kesediaan kita untuk melakukan refleksi, memperbaiki diri, menuju ke hari depan, mulai tahun depan yang lebih baik, maka ya mudah-mudahan kita akan berhasil menentukan emas karat keberapa yang akan dibangun. Nah itu dulu. Gramnya juga berapa ya? Iya, keratnya aja. Apakah kerat 21, 22, 23, 24. Terserah. Terakhir closing statement untuk para penonton, masyarakat, dan mungkin ada pejabat publik juga yang menonton. Iya, saya cuma meminta apa yang saya lakukan dengan omongan saya ini, itu sepenuhnya adalah benar-benar merupakan pikiran saya dalam rangka refleksi di akhir tahun ini menuju ke tahun depan dan selanjutnya sampai ke tahun 45. Karena apa? Perjalanan kita secara bersama sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk menciptakan kehidupan bersama yang kita nikmati bersama juga, maka refleksi ini saya maksudkan adalah mari kita berpikir bersama, pemerintah, intelektual, dari universitas dan semua masyarakat umum, pemimpin-pemimpin dan sebagainya, melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan pada tahun ini dan kemudian melangkah ke tahun depan. Itu yang saya makanya saya mau ngobrol tentang hal akhir tahun ini menuju ke hari depan. Oke.